Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Gilang Galunggung. Kita sebagai manusia pasti sering merasakan mimpi, entah itu mimpi yang bisa membuat kita senang, membuat kita takut. Kadang mimpi itu adalah dikatakan oleh semua orang sebuah bunga tidur. Video kali ini saya mendapatkan kiriman cerita dari seorang narasumber di daerah Jakarta. Sebut saja beliau adalah Mpok Ipeh. Jadi Mpok Ipeh ini adalah seorang wanita yang soleha beserta suaminya. Dia memiliki 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Mpok Ipeh dan suaminya ini adalah orang yang soleh dan soleha, di mana mereka berdua ini sering sekali sholat di musola, ikut pengajian. Nah, di rumah juga mengajarkan anak-anaknya mengaji. Pada saat tidur, selalu dia ambil wudhu, membaca surat Al-Mulk, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, beserta surat ayat-ayat kursi sebelum mereka tidur ya. Pengalaman dari Mpok Ipeh ini patut untuk kita ceritakan karena beliau merasakan ada keanehan di dalam mimpinya beliau pada saat tidur siang, entah itu tidur malam. Tapi nanti akan kita bahas setelah ini. Sebelumnya, suami dari Mpok Ipeh ini adalah seorang karyawan, di mana pada saat COVID banyak sekali karyawan-karyawan yang kita kena PHK. Nah, salah satunya adalah suaminya dari Mpok Ipeh. Mpok Ipeh ini seorang ibu rumah tangga, dan suaminya pada saat itu kena PHK. Jadi setelah PHK, suami dari Mpok Ipeh ini memulai bisnis kecil-kecilan di rumahnya, mulai dari jualan online dan sebagainya. Dan lama-kelamaan usahanya tersebut maju guys. Dan Mpok Ipeh juga membantu sang suami berjualan online. Suaminya berjualan di bidang lain, dan istrinya berjualan makanan, yaitu bumbu pecel. Nah, pada saat itu bisnisnya mulai meningkat, bahkan bisa menghidupi kebutuhan sehari-harinya di rumah. Tapi di lain itu, Mpok Ipeh ini selalu dihantui di dalam mimpi-mimpinya tanpa menceritakan kepada suaminya guys. Jadi pada saat itu, Mpok Ipeh ini di saat bisnisnya sedang maju, di saat usaha dari suaminya ini meningkat pesat, Mpok Ipeh selalu diganggui rasa-rasa ketakutan pada saat tidur siang maupun tidur malam. Padahal Mpok Ipeh ini selalu berdoa, ambil wudhu pada saat tidur, dan doa bersama anak-anaknya. Ya, bisa dibilang Mpok Ipeh ini adalah sosok wanita yang ya memang nggak punya masalah di lingkungan rumahnya ya, dan orang baik-baik saja. Tetangganya juga menilai kalau Mpok Ipeh ini adalah orang yang sangat baik, suka menolong kepada tetangganya. Jadi pada saat tidur siang, Mpok Ipeh ini bisa dibilang kita rep-rep ya, atau ketindihan. Jadi awal ceritanya itu di hari pertama Mpok Ipeh tidur siang, itu dia rep-rep ketindihan. Itu mimpinya itu adalah kuntilanak berbaju merah. Kuntilanak berbaju merah, biasanya berbaju putih. Tapi ini di dalam mimpinya itu ya kelihatan nyata. Kuntilanak berbaju merah. Di hari pertama, itu dia merasakan mimpi seperti itu. Lalu di hari kedua, dia merasakan mimpi yang agak aneh. Kalau di sekitaran rumahnya itu dikelilingi ular-ular besar, guys. Jadi selain ular besar, terus di dalam ruangannya itu banyak sekali ular-ular kecil
Dan itu berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Jadi ular-ular besar, lalu ada kuntilanak baju merah. Dan pada saat di dalam mimpinya, itu tepat di hari ke-7, Mpok Ipeh itu benar-benar ngelawan di dalam mimpi, ngelawan si kuntilanak ini. Pada saat dicekik, itu dia keluar doa-doa yang memang untuk mengusir ya, untuk mengusir dan menguatkan dirinya pada saat dicekik oleh kuntilanak dan dililit oleh ular-ular besar di dalam rumahnya. Ketika Mpok Ipeh ini merasa sesak napasnya pada saat tidur, dan di saat itulah suaminya membangunkan Mpok Ipeh yang sedang tidur siang. Ada apa nih? Kok tidur sampai sesak gitu ya? Suaminya bertanya-tanya, kenapa tidurnya sampai sesak? Kayak orang diikat gitu loh. Barulah Mpok Ipeh ini cerita ke suaminya yang pengusaha ini. Setelah bercerita ke suaminya, dan suaminya pun kaget. Kok bisa 7 hari berturut-turut mimpi hal yang sama? Rumahnya dikelilingi ular, dan Mpok Ipeh ini selalu dicekik oleh kuntilanak merah pada saat tidur siang. Dan pasti kita bertanya-tanya ya, kenapa nih, ada apa nih? Apakah ada orang yang iseng atau gimana? Karena itu termasuk kalau misalkan mimpi 7 hari berturut-turut dengan mimpi yang sama, dan suami dari Mpok Ipeh ini sempat bertanya kepada seseorang yang memang mengerti dunia-dunia mistis ya. Dan apa yang dikatakan oleh orang itu? Dia mengatakan bahwa ada sihir yang ingin menjahati keluarganya. Dan disitulah suami dari Mpok Ipeh dan juga Mpok Ipeh beserta keluarga itu menguatkan diri. Jadi ibadah itu nggak pernah putus dan selalu berdoa. Ya mereka pasrahkan saja kepada Allah ya. Karena memang di dunia bisnis itu pasti ada aja pesaing-pesaingnya. Entah itu akan menjatuhkan kita, nggak mau melihat kita senang, atau juga ada aja ini tetangga kita yang memang nggak suka sama kita. Tapi overall di tetangga dari Mpok Ipeh ini, itu ya memang mereka nggak punya masalah dengan Mpok Ipeh. Ya karena mereka ini sekeluarga ya memang orang-orang yang baik ya, orang-orang yang soleh dan soleha. Jadi keluarganya Mpok Ipeh ini ya memang nggak punya musuh, di sekeliling rumah pun nggak punya musuh. Nah, jadi Mpok Ipeh ini punya tetangga di sebelah rumahnya persis. Itu adalah seorang guru ngaji. Dan Mpok Ipeh ini dia bercerita kepada guru ngaji ini dan mengatakan apa yang dia rasakan selama 7 hari berturut-turut. Mimpinya aneh terus. Mimpi aneh terus. Ketika mendengarkan si guru ngaji ini, lalu dia juga shock ya, kaget. Si guru ngaji ini kaget. Karena apa yang diceritakan oleh Mpok Ipeh ternyata sama yang dialami oleh suami dari si guru ngaji ini. Jadi guru ngaji ini punya suami, dia pegawai swasta di sebuah perusahaan. Itu sempat bercerita ke istrinya yang guru ngaji ini bahwa suaminya ini mimpi hal yang sama seperti si Mpok Ipeh. Dia mimpi dikelilingi ular-ular, rumahnya ular-ular besar. Tapi pada saat itu suami dari guru ngaji ini itu dengan berani mengusir ular, bahkan mengejar ularnya ya. Bahkan mengejar ular hingga rumahnya itu bersih. Benar-benar bersih dari ular-ular tersebut. Dan keesokan harinya mimpinya sama, ular lagi. Dan disitulah guru ngaji ini
langsung berpikir, kok bisa sama apa yang dimimpiin sama suami saya. Mereka berdua ini kaget, sebenarnya ada apa ya? Emang apakah kita jahatin orang sampai orang itu nggak suka sama kita atau gimana? Padahal kita di sini di rumah fine-fine aja, nggak punya musuh ya, nggak punya musuh sama tetangga, baik di depan maupun di belakang, ya satu klaster lah, itu nggak punya musuh sama sekali. Makanya sempat bingung nih, ini kok ada sih orang yang mau jahatin kita gitu loh. Tapi nggak berhenti di situ aja guys. Jadi karena memang si suami dari guru ngaji ini itu memang orang yang rajin, suka bersih-bersih rumah ya. Orang yang walaupun laki-laki tapi dia rajin, suka bersih-bersih rumah, bantu-bantu ke kegiatan di rumah untuk membantu istri. Pada saat bersih-bersih kamar dan bersih-bersih meja rias di kamar, tahu apa yang didapatkan oleh suami dari guru ngaji ini? Beliau mendapatkan satu buah bungkus buhul. Ya, orang-orang awam menyebutnya itu buhul ya, atau ya ilmu-ilmu goib lah seperti santet dan sebagainya ya. Jadi buhul ini di dalam kertasnya itu ada beberapa bungkus, dan itu dibuka oleh suami dari guru ngaji ini. Pas dilihat dalamnya itu ternyata itu bacaan-bacaan surat Arabnya Arab gundul. Jadi di situ doa-doa ya, tapi ya kita Allahu alam, kita hanya percaya sama Allah ya. Mungkin niatnya baik, atau ya mungkin ada niat lain juga ya. Jadi buhul ini berisi bacaan-bacaan, mantra-mantra di situ juga ada, dan itu akhirnya dibakar oleh suami guru ngaji tersebut guys. Jadi setelah dibaca sambil baca-baca ayat kursi, jadi kalau buhul ini kita nggak boleh sembarangan, jadi benar-benar harus dibakar sambil ditanam di dalam lubang. Jadi itu dia gali lubang di pekarangan rumah, di depan rumah. Setelah digali, dia dibakar di situ di dalam sampai benar-benar habis ya, hangus. Baru dikubur. Biar kita ya ngindarin hal-hal yang nggak kita inginkan lah. Nah disitulah Mpok Ipeh kaget juga. Waduh, kok bisa sampai nemu buhul di rumahnya? Padahal si guru ngaji ini itu dia juga rajin bersih-bersih. Selama bersih-bersih kamar itu nggak pernah nemuin sesuatu yang ditemukan oleh suaminya. Kok tiba-tiba suaminya nemu nih, ada buhul di dalam meja rias. Setelah itu dibakar, buhul itu dibakar, yang mereka akhirnya nggak pernah lagi tuh yang memimpikan ada ular di rumahnya, ada kuntilanak merah yang selalu mencekik pada saat tidur siang. Jadi benar-benar dia sudah hilang lah ya setelah dibakar oleh suami dari guru ngaji tersebut. Nah kita sebagai manusia, kita yang baik aja ya, yang nggak punya masalah saja sama orang lain, itu ada aja yang ngisengin kita nih, yang mau jahatin kita, apalagi kita itu jahatin orang lain ya, atau bikin orang lain itu sakit hati. Nah itu cerita dari Mpok Ipeh. Jadi setelah kejadian tersebut, ya mereka aman dan tentram aja ya. Bisnisnya juga mulai lanjut lagi, bisnisnya mulai lancar lagi, dan mulai rame ya pengunjung dan pembeli online di usaha yang Mpok Ipeh jalankan ini bersama suami. Nah mungkin itu aja cerita yang dari Mpok Ipeh kirimkan ke email Gilang Galunggung. Buat teman-teman juga bisa
yang ingin mengirimkan cerita-cerita mistis yang pernah dialaminya. Jadi bisa langsung kirim ke email Gilang Galunggung. Nanti akan saya bacakan di setiap season ya. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.